Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Nur Laila Husna dengan NIM 2020410016 dan teman saya Intan Novitasari dengan NIM 2020410003. Di sini kami akan mempresentasikan makalah yang berjudul tentang kultur berderma dan semangat filantropi di Indonesia. Yang pertama, kultur berderma di Indonesia. Filantropi atau kedermawanan sosial di Indonesia tengah berkembang dengan pesat. Kegiatan berderma dan menolong sama sedang marak di masyarakat. Ratusan yayasan filantropi bermunculan, mulai dari yayasan keluarga, yayasan perusahaan, yayasan berbasis keagamaan, sampai yayasan komunitas. Dalam Islam, filantropi diwujudkan dalam bentuk zakat, infak, sedekah, dan wakaf, serta memiliki kedudukan yang strategis sebagai suatu cerminan adanya titik keseimbangan dalam mengimplementasikan ajaran Islam. Bentuk-bentuk kedermawanan seperti zakat, infak, sedekah, dan wakaf atau sekarang lebih populer dengan istilah filantropi Islam adalah jantung dari ajaran Islam itu sendiri. Di kalangan umat Islam, tidak sedikit yang mengaitkan kedermawanan orang Indonesia itu dengan posisinya sebagai negara muslim terbesar di dunia. Ajaran Islam dianggap telah memberikan kontribusi untuk menginspirasi kaum muslim agar terus bersemangat melakukan tindakan kebajikan, berbagi dengan sesama, dan memperkuat solidaritas sosial. Meningkatnya budaya filantropi atau kedermawanan di Indonesia menunjukkan beberapa hal, antara lain, yang pertama, kemungkinan semakin halusnya budi pekerti masyarakat Indonesia. Yang kedua, semakin meningkatnya kesadaran etis Muslim untuk menerjemahkan ajaran-ajaran Islam ke dalam aksi sosial yang lebih nyata. Yang ketiga, terbangunnya tradisi baru yang lebih positif dalam merespons berbagai masalah pembangunan sosial ekonomi. Secara sosiologis, filantropi Islam juga dilihat sebagai bentuk solidaritas sosial atau satu gerakan yang berfungsi untuk memupuk relasi sosial yang semakin renggang dan rasa solidaritas sosial yang semakin menipis dalam masyarakat. Dalam perspektif lain, ada pula yang menyajikan pendekatan perilaku ekonomi, yaitu munculnya kesadaran etis dari perilaku ekonomi untuk dapat lebih peduli pada masalah-masalah sosial dengan cara membagi sebagian keberhasilan mereka untuk kebahagiaan orang lain. Yang kedua, semangat filantropi Islam di Indonesia. Semangat filantropisme bukanlah sesuatu yang bersifat generik yang instan untuk dapat menjadi bagian dari kepribadian seseorang atau menjadi bagian dari karakter sebuah gerakan. Nabi Muhammad SAW sebagaimana diinformasikan dalam berbagai hadis, banyak sekali menyampaikan pernyataan yang melandasi moral filantropis manusia. Ajaran Islam dan semangat filantropisme banyak bertali temali dengan konsepsi ekonomi. Sejak beberapa abad yang lalu, para ulama dan intelektual muslim pun sudah mencoba merumuskan konsep-konsep ekonomi yang dikembangkan dalam tradisi Islam yang nampaknya selalu berhimpitan dengan gagasan filantropisme dan keadilan. Semangat filantropisme setidaknya dapat menjadi bagian dari cara memahami secara teoretis tentang relasi antara spiritualitas, ekonomi politik, dan altruisme masyarakat muslim di era modern yang tentunya semakin dinamis seiring dengan konteks sosial, ekonomi, dan politik yang semakin kompleks. Selanjutnya, pemanfaatan filantropi di Indonesia sebagai pilar ketiga pembangunan akan dilanjutkan oleh teman saya, yaitu Intan Novitasari. Kepadanya saya persilahkan. Pemanfaatan filantropi di Indonesia sebagai pilar ketiga pembangunan. Filantropi sebagai sektor ketiga dalam pembangunan masyarakat sebenarnya bukan ide baru yang kemunculannya baru-baru ini. Filantropi Islam sebagaimana yang dilakukan oleh GSRC ini mengungkap cara umat Islam berfilantropi, yaitu dengan dua cara, baik secara langsung dan tidak langsung, yang diserahkan kepada kontribusi sebagai problem solving bagi permasalahan sosial dan persoalan kemanusiaan.
filantropi sangat potensial dikembangkan sebagai sumber pendanaan alternatif dalam pembangunan dan pemberdayaan masyarakat. Dapat ditelusuri melalui kemunculan lembaga-lembaga filantropi dan laporan keuangan kelembagaan. Saking besarnya potensi filantropi, kemunculan berbagai lembaga filantropi di Indonesia, baik yang dilatar belakangi oleh agama maupun motif selain agama. Perkembangan lembaga filantropi sebagian besar dilatar belakangi oleh motif agama seperti Rumah Zakat, Dompet Duafa, Lajisnu, dan berbagai lembaga filantropi berbasis agama yang lainnya. Faktor internal merupakan penyebab dari dalam kelembagaan filantropi, misalnya yang terkait dengan sistem tata kelola lembaga filantropi. Permasalahan pertama terkait dengan akuntabilitas lembaga filantropi, kedua keterputusan lembaga filantropi dengan stakeholders pembangunan lainnya seperti akuntabilitas lembaga filantropi, rendahnya tingkat akuntabilitas lembaga filantropi. Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga filantropi dipengaruhi oleh faktor akuntabilitas lembaga filantropi sebagai penyalur dana dari para donatur. Faktor penyebabnya yaitu kurangnya kepercayaan masyarakat yang disebabkan oleh kekhawatiran akan dana mereka yang dimasukkan ke dalam lembaga filantropi tidak utuh diterima oleh masyarakat yang membutuhkan. Yang selanjutnya yaitu keterputusan filantropi dengan berbagai stakeholders. Pembangunan yang lain, problematika lembaga filantropi sebagai sektor ketiga dari pembangunan adalah koneksi lembaga filantropi dengan stakeholders lainnya terletak pada dominasi struktural dalam sistem perencanaan pembangunan. Faktor lain yang menyebabkan keterputusan filantropi dengan stakeholders yaitu pembangunan yang lainnya yang faktor perbedaan kepentingan. Contoh konkretnya yaitu ketika terjadi bencana atau penyaluran bantuan terhadap bencana alam, tidak jarang kita jumpai banyak simbol-simbol yang berakibat sebagai penanda bahwa kelompok atau golongan mereka adalah kelompok yang peduli sehingga patut diapresiasi oleh khalayak umum. Sekian, terima kasih.